Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Kok suaranya loyo banget sih? Belum sarapan Pak. Baik, mungkin biar kita semangat, saya ulangi ya. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat sambil mengepalkan tangan ya. Ya Pak. Oke, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, silahkan untuk Mas Purusa sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih Mas Purusa. Selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Semuanya hadir Pak. Oh, baik, terima Hadir kasih. semua, Pak. Hebat sekali anak-anak saya ini. Selalu rajin untuk sekolah. Baik, kalian tahu nggak sih pada akhir-akhir ini kita sedang dilanda apa? Betul sekali Mas Eksa. Kita sudah hampir setahun ini kita dilanda pandemi corona. Dan tentu saja dengan adanya pandemi corona ini mempengaruhi segala sektor dalam kehidupan. Baik itu sektor pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Baik, akan saya mulai slideshow ya. Apa yang kalian pikirkan ayo saat melihat gambar tersebut? Permintaan, Pak. Kebutuhan, Pak. Mungkin ada yang menjelaskan nggak hubungannya bapak-bapak yang membawa tabung ini dengan corona? Nanti kalau ada yang bisa jawab tak kasih bintang. Oke, benar sekali Mas Landung. Pada akhir-akhir ini terjadi banyak kelangkaan tabung oksigen untuk pasien corona di rumah sakit. Nah, ada yang tahu nggak kenapa dapat terjadi kelangkaan tabung oksigen tersebut? Karena permintaannya banyak, tapi pasokannya sedikit Pak. Nah, betul sekali Mas Purusa. Jadi, karena permintaan yang diminta oleh pasar tidak sesuai dengan apa yang tersedia dan dapat disediakan oleh konsumen, maka memicu kelangkaan. Nah, baik kita akan mulai saja pembahasan. Yang pertama adalah tentang permintaan itu sendiri. Permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Hukum permintaan itu adalah semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin banyak jumlah barang atau jasa tersebut yang diminta. Sebaliknya, jika semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka akan semakin sedikit pula
barang atau jasa tersebut yang diminta di pasar. Ada yang bisa menyebutkan nggak kira-kira apa yang dapat mempengaruhi permintaan ini? Ayo, ada nggak? Benar sekali Mas Eksa, salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah harga barang. Misalnya gini, harga sepatu merek Adidas itu awal mulanya adalah 250.000 dan itu setelah ada diskon 50% harganya menjadi 125.000. Karena adanya diskon tersebut, Mas Eksa memutuskan untuk memborong sepatu tersebut. Nah, ini kan sebagai contoh bahwa semakin rendah suatu barang maka akan semakin banyak pula barang yang diminta. Lalu yang kedua adalah kualitas barang. Banyak orang atau konsumen itu yang menyukai barang yang berkualitas, sehingga semakin bagus kualitas suatu barang maka permintaan atas barang tersebut juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika kualitas barang itu rendah maka permintaan di pasar itu juga akan turun. Selanjutnya itu ada besarnya pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen naik maka permintaan terhadap suatu barang pun juga akan ikut naik. Lalu yang keempat itu ada jumlah penduduk. Kenapa jumlah penduduk itu bisa mempengaruhi permintaan? Karena semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin tinggi pula permintaan barang pada negara tersebut. Dengan demikian jumlah penduduk dapat mempengaruhi permintaan barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah selera konsumen itu sendiri. Nah, ini yang tidak dapat kita ubah dari produsennya sendiri. Karena selera konsumen ini terletak pada tiap individu yang membutuhkan barang tersebut. Lalu yang terakhir ada prediksi tentang masa depan. Prediksi masa depan dari konsumen tentang kondisi harga di masa yang akan datang. Contohnya, konsumen memprediksi harga beras 3 bulan ke depan akan mengalami kenaikan. Prediksi tersebut akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian beras dalam jumlah yang banyak sehingga permintaan beras akan mengalami kenaikan. Ini pula yang terjadi saat beberapa waktu yang lalu diprediksi bahwa ada salah satu susu yang dapat mencegah corona, sehingga itu membuat masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya karena mereka tahu bahwa besok harganya itu akan semakin mahal karena semakin banyak orang yang membutuhkan susu tersebut. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah kurva permintaan. Ada yang bisa menjelaskan nggak gambar dari kurva permintaan tersebut? Baik, benar sekali Mas Daniel. Kurva permintaan itu dapat digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan sendiri itu adalah suatu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jumlah jasa dengan tingkat harga dalam berbagai kondisi. Pada umumnya kurva permintaan menurun ke kiri atas, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk ini menandakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang bersangkutan bersifat negatif atau berbanding terbalik. Jadi misal di gambar ini ya, kita bisa baca bahwa jika harga barang
itu 20.000, maka jumlah barang yang diminta hanya 5.000. Sedangkan jika harga barang itu 10.000, maka jumlah barang yang akan diminta adalah 25.000. Begitu anak-anak. Apakah sudah bisa dipahami? Lumayan dipahami, Pak. Ya, Pak. Baik, kalau seperti itu kita lanjutkan pembahasan kita mengenai motivasi mengenai macam-macam permintaan. Permintaan itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu menurut daya beli konsumen dan menurut jumlah konsumen. Dan dalam permintaan yang menurut daya beli konsumen itu dibagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif itu merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli. Misalnya, Mas Eksa mau membeli suatu barang dan Mas Eksa dapat membelinya. Lalu yang kedua ada permintaan potensial. Permintaan potensial itu merupakan permintaan yang didukung oleh daya beli, tetapi belum bisa untuk melakukan pembelian. Contohnya, Mas Ito mempunyai kemampuan untuk membeli sepatu basket, tetapi Mas Ito belum memiliki keinginan untuk membeli sepatu basket tersebut. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Permintaan absolut itu merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Contohnya, Mas Landung mempunyai keinginan untuk membeli sepeda, namun belum memiliki kemampuan atau uang untuk membeli sepeda tersebut. Lalu yang permintaan menurut jumlah konsumen itu dibagi menjadi 2, yaitu permintaan individual dan permintaan pasar atau kolektif. Permintaan individual itu merupakan permintaan yang dilakukan oleh satu orang konsumen, sedangkan permintaan pasar itu adalah permintaan yang dilakukan secara kolektif. Sampai sini apakah dapat dipahami? Bisa dipahami, Pak. Baik. Bisa, Pak. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Sepertinya belum, Pak. Baik, kalau belum, tetap semangat kalian untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Lakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan apa ayo M yang satunya? Jaga jarak, Pak. Jaga dia, Pak. Wah, Mas Eksa bisa aja ya. Bener Mas itu tadi menjaga jarak. Baik, berhubung waktu kita sudah mau habis, dapat kita simpulkan bahwa pada pagi hari ini kita belajar mengenai permintaan, apa itu permintaan, terus faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, kurva permintaan, dan juga macam-macam permintaan. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan pelajaran pada kali ini. Dan satu lagi sebelum saya tutup, saya ingin memberi tugas untuk kalian membuat resume pelajaran pada pagi hari ini dan dikumpulkan minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.